Kamu tahu nggak nih friends, kamu sadar nggak kalau negeri Cina yang ekonominya jadi salah satu terbesar di dunia itu sekarang lagi mengalami masalah besar. What? Haha, Cina krisis ekonomi, kok bisa sih? Apa gara-gara terpengaruh perang Rusia ya? Atau ada kekacauan politik? Nah loh, terus gimana tuh investasinya di Indonesia? Nah, sebelum kita ngebahas lebih jauh, senggol dulu yuk tombol subscribe-nya ya friends. Kenapa ekonomi Cina melambat? Perekonomian Cina sekarang ini lagi gelap banget, melambat dari 10,6% di tahun 2010 jadi 2,3% di 2020 gara-gara pandemi COVID-19. Terus melonjak 8,1% di tahun 2021, tapi diprediksi melambat lagi jadi 2,8% nih di tahun ini. Menurut Bank Dunia, ini jauh banget loh ya di bawah target pemerintah mereka yaitu 5,5%. Wah, kalau Cina aja melambat, bisa-bisa menggeret negara besar lainnya nih friends. Nah, ini dia hal-hal yang bikin ekonomi Cina melambat. Kebijakan teknologi Cina. Di tahun 2015 ada peralihan strategi arah ekonomi dari orientasi ekspor jadi orientasi konsumsi dalam negeri. Gagasan Presiden Xi Jinping yang berkuasa 2013 itu bertujuan menjadikan Cina sebagai pemimpin dunia di bidang teknologi seperti robot, pesawat terbang, sampai di kendaraan listrik nih. Nah, buat ngejalanin strategi ini, perusahaan di Cina ini didorong sama pemerintahnya buat investasi ke luar negeri buat meningkatkan kemampuan teknologi. Juga mendorong produksi komponen dalam negeri nih dan memperkecil keran impor barang teknologi. Strategi baru ini jadi alasan utama mereka kenapa perekonomian Cina ini perlahan melambat dari tahun 2010. Perang dagang dengan Amerika Serikat. Perang dagang dengan Amerika Serikat ini melalui pembatasan volume dan tarif ekspor dan impor ini benar-benar mukul perekonomian Cina banget nih. Perang dagang yang dimulai zaman Presiden Donald Trump di tahun 2018 itu benar-benar mengurangi volume perdagangan dari 635 miliar US dollar di tahun 2017 ini jadi 558 US dollar miliar di 2019. Biarpun Trump ini udah ganti ya kan, bau perang dagang nih tetap masih aja gitu loh. Kayak baru-baru ini sama rencana Presiden Joe Biden itu kan melarang ekspor perangkat pembuat chip canggih ke Cina karena takut dijiplak nih teknologinya. Krisis properti di Cina. Pelemahan sektor properti ini benar-benar jadi momok yang serem banget ya di perekonomian Cina. Ini karena sektor ini dan pengunjungnya berkontribusi sampai sepertiga terhadap PDB Cina. Dan saat ini banyak banget pembeli rumah via kredit kepemilikan rumah ini nggak mau bayar cicilan nih sampai rumah selesai dibangun. Jadinya ngurangin permintaan impor material barang konstruksi. Ya elah, nggak di sini, nggak di sono, masalah kredit macet emang bikin puyeng ya friends. Akibat ekonomi Cina melambat, data terbaru menunjukkan tingkat pengangguran muda di Cina ini adalah usia 16-24 tahun ini melonjak lagi loh ke rekor tertinggi sepanjang masa 20,8% di bulan Mei friends. Wah, rekor sebelumnya tercatat sebesar 20,4% di bulan April. Dan hal ini menunjukkan pemuda di Cina ini benar-benar kesulitan dapat pekerjaan. Padahal kebanyakan dari mereka ini adalah lulusan universitas yang tentunya menyandang gelar akademik, misalnya nih sarjana. Data ekonomi dari Cina terus mengecewakan dalam beberapa hari terakhir. Sektor manufaktur mengalami kontraksi yang dalam, kemudian impornya anjlok dan pertumbuhan penjualan retail serta produksi industri yang lebih rendah dari ekspektasi pasar. Dampak perlambatan ekonomi Cina ke Amerika Serikat. Perlambatan ekonomi Cina ini juga punya dampak yang signifikan loh ke perekonomian partner dagang utama mereka yaitu Amerika Serikat.
Mereka bertransmisi melalui perdagangan itu sendiri dan pasar utang Amerika Serikat. Sebagai partner utama, perlambatan ekonomi Cina ini bakal bikin permintaan ekspor di Amerika Serikat juga melambat dan sebaliknya. Ini memukul permintaan industri utama Amerika Serikat seperti pesawat terbang, otomotif, sampai makanan sehingga menjadikan defisit perdagangan Amerika Serikat ini semakin besar. Selain sektor real, perlambatan ekonomi Cina ini juga mempengaruhi pasar obligasi Amerika Serikat, di mana ini mengurangi peluang pemerintah Amerika Serikat buat dapat menerbitkan utang baru. Dan kita tahu lah ya, Cina ini kan investor kedua terbesar tuh di surat utang pemerintah Amerika Serikat, di mana perlambatan ekonominya juga bikin kemampuan atau permintaan terhadap surat utang Amerika Serikat juga turun. Waduh, Om Biden ikutan pusing nih ya pastinya. Dampak perlambatan Cina dan Amerika Serikat ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini memasuki masa resesi di kuartal 2 tahun ini dari tumbuh 5,9% di tahun 2021 dan minus 2,8% di tahun 2020. Kombinasi perang Rusia dan Ukraina serta pandemi COVID-19, ibaratnya tuh udah jadi kayak paket komplit ya yang bisa bikin bener-bener perekonomian dua raksasa ekonomi dunia ini tuh jadi syakit. Ini juga jadi masalah gede nih buat Indonesia, friends, karena bergantung cukup erat ya sama kedua negara itu. Cina adalah pasar ekspor utama Indonesia dengan nilai di September lalu ini mencapai 6,1 miliar US dollar atau 26,23% dari total ekspor non-migas. Sementara Amerika Serikat adalah pasar kedua dengan 2,11 miliar dolar Amerika Serikat atau 9,01%. Nah, perlambatan ekonomi Cina ini juga bakalan berdampak nih ke kinerja ekspor Indonesia. Karena keduanya ini adalah sepertiga lebih pasar ekspor dunia. Indonesia bakal lebih khawatir lagi nih sama dampak perlambatan Cina daripada Amerika Serikat karena besarnya keterkaitan ekonomi Indonesia sama negara tirai bambu ini ya kan. Waduh, runyam juga nih masalahnya kalau sampai merembet ke Indonesia ya. Dampak perlambatan ekonomi Cina terhadap ekspor Indonesia. Indonesia ini mulai merasakan dampak buruk dari semakin kacaunya perekonomian Cina. Surplus neraca perdagangan juga makin tipis, say. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, surplus neraca perdagangan di bulan Mei ini tercatat sebesar 440 juta US dollar. Itu jadi surplus terendah sepanjang tren surplus selama 37 bulan beruntun. Tingginya harga batu bara dan minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO ini benar-benar bikin Indonesia tuh menikmati durian runtuh ibaratnya gitu ya. Nah, kini dengan harga batu bara dan CPO yang nggak setinggi tahun lalu dan perekonomian Cina yang melambat, waduh kayaknya pesta durian runtuh nih bakalan berakhir ya. Investasi Cina ke Indonesia, apakah terancam? Investasi Cina ke Indonesia ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan di kuartal 4 tahun 2022 ini melewati Singapura yang secara sejarah ya ini selalu jadi nomor 1. Wow, luar biasa kan? Besarnya investasi yang dilakukan tersebut sepertinya nih ya nggak ngaruh sama isu pelambatan ekonomi Cina yang sekarang terjadi. Mungkin karena Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berinvestasi di Indonesia tentunya bisa lebih menguntungkan ya. Widih, cerdas juga nih strateginya Cina. Berdasarkan data dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, investasi Cina ke Indonesia di kuartal 4 tahun 2022 ini tercatat sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 45 triliun rupiah. Nilai ini lebih tinggi dari Singapura sebesar 2,7 miliar US dollar. Dibandingin kuartal 4 tahun 2021 yang cuma 900 juta US dollar, nilai investasi Cina ini melesat ya sekitar 230%. Wow, sadis. Wow. Ternyata biarpun di dalam negeri Cina mengalami perlambatan ekonomi, tapi justru kasih manfaat yang besar ke Indonesia nih friends. So, sampai sini dulu. Anggun pamit, stay tune terus di Zona Bisnis ID.